NKRI harga mati, Mandalika harga diri. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam GP Mania dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Henry Atasiki. Tentunya kita akan melihat lagi capaian hasil pengerjaan dari pagi hingga sore tadi. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan bantu saya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Kalau bukan kebaikan sahabat semua, channel ini tidak mungkin akan bisa berkembang. Untuk itu, atas semua kebaikannya saya ucapkan terima kasih. Baik, kita berada di atas trek lurus sepanjang 700 meter di mana lintasan yang menghubungkan antara track lane dengan pit lane di sini sudah dilakukan pengecoran. Nah, seperti ini sahabat. Jadi nanti ini untuk akses masuk atau akses keluar dari pit lane menuju track utama ya. Dan juga di sini di depan juga sama, di sini ada ya. Jadi bukan hanya satu yang dibuat untuk jalur atau lintasan yang menghubungkan antara track lane dengan pit lane. Sementara untuk pit wall sudah rapi. Kemudian untuk penanaman rumputnya pun terus dilakukan perapihan di sebelah kiri pit wall. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang panjang sirkuit ini, mungkin di antara sahabat yang menonton video ini baru mengetahui tentang progres pengerjaan sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika ini mempunyai 4,31 km panjangnya, kemudian trek lurus panjang 700 meter dan 17 tikungan. Sementara yang kita lihat di sini untuk area curb di tikungan yang pertama tepatnya di sebelah kiri masih dalam tahap pengerjaan. Untuk sebelah kanannya sudah selesai, apalagi di bagian tengah di sini antara tikungan yang pertama dengan tikungan yang kedua sudah selesai dan sudah siap untuk dilakukan pengecatan. Kita menuju ke tikungan yang kedua dari 17 tikungan yang ada. Di sini masih terlihat untuk area curb di tikungan yang ketiga belum dilakukan pengecoran. Begitu juga dengan tikungan yang keempat tepatnya antara run off dengan track lane. Sementara antara track lane dengan long lap penalty sudah dilakukan pengecoran, bahkan sudah sampai di tikungan yang kelima. Begitu juga untuk pengaspalan di bagian pelebaran sisi kiri track lane di sini sudah dilakukan pengaspalan. Sementara untuk area curb di bagian sisi kanan track lane di sini masih dalam tahap pengerjaan atau penyelesaian karena sudah dilakukan pengecoran. We will fly above the sky. We are heroes too. Lanjut menuju tikungan yang keenam. Untuk area curb sudah sangat panjang sekali, namun tetap masih belum terhubung dengan area curb yang berada di tikungan yang ketujuh. Sementara untuk area curb di tikungan yang ketujuh di sebelah kanan masih dalam tahap penyelesaian.
Sementara untuk lanjutan area curb di tikungan yang ke-8 masih belum dilakukan pengerjaan. Dan untuk area curb di sebelah kanan lintasan utama di tikungan yang ke-9 ini sudah dilakukan pemotongan atau proses cutting dan sudah bersih, rupanya hanya tinggal dipasang bagisting dan langsung dilakukan pengecoran. Begitu juga dengan sebelah kiri track lane, sahabat. Dari tikungan yang ke-9 hingga tikungan yang ke-10 sudah selesai, hanya tinggal menunggu pengecatan saja. Dan di sini di tikungan yang ke-10 masih dalam tahap pengerjaan, dan untuk pengerjaan tiang Pertamina sudah ada di sana, sudah siap-siap, tinggal dilakukan pemasangan. Kemudian untuk area curb dari tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 sudah selesai dilakukan pengecoran dan tinggal menunggu untuk pengecatan saja. Sementara untuk di bagian bukit yang berada di tikungan yang ke-10 dan ke-11 dalam tahap pembuatan badan jalan, yang nantinya di atasnya akan dibuatkan stand atau tribun untuk para penonton. Dan di bawah di sini untuk sambungan yang telah dilakukan perbaikan sudah hampir selesai, sahabat. Kemudian untuk area curb kita lihat di sini masih kosong, belum dilakukan pengerjaan. Dan inilah proses pembongkaran untuk sambungan yang berada di track lane atau di track yang utama. Dan sekarang sudah dalam tahap perapihan atau penyelesaian. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Untuk menghadapi WSBK, semua kegiatan pengerjaan cukup diintensifkan karena memang WSBK sudah ada jadwalnya yang semula tanggal 12 hingga tanggal 14 diundur menjadi tanggal 19 hingga tanggal 21 ya. Jadi pengunduran itu menurut kabar bukan hanya karena keadaan sirkuit, tapi juga karena berbenturan dengan jadwal MotoGP. Sementara di bagian sisi kiri tikungan yang ke-13 di sini masih dalam tahap penyelesaian untuk area curb. Ke tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15 pun sama, di sini masih persiapan untuk pemasangan bagisting dan pengecoran karena rupanya sudah dilakukan pembersihan dan pemotongan. Sementara untuk area curb dari tikungan ke-14 menuju tikungan yang ke-15 sudah selesai. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Sementara di tikungan yang ke-15 di sini untuk pelebaran pengaspalan di sebelah kanan masih belum dilakukan pengerjaan, namun untuk area curb sudah selesai, sahabat. Dan inilah tikungan yang ke-15, tikungan yang ke-16, juga tikungan yang terakhir yaitu tikungan yang ke-17 yang langsung bersentuhan atau terhubung dengan trek lurus sepanjang 700 meter. Dimana untuk starting grid-nya, kemudian untuk garis finish dan garis startnya ada di trek lurus sepanjang 700 meter tersebut. Kemudian untuk sebelah kanan di tikungan yang ke-17 masih belum dilakukan pengerjaan untuk area run off di sini. Sementara untuk di samping kirinya sudah terlihat hitam dan hanya tinggal menunggu pembuatan area curb, sama di sini juga. Dan untuk pengaspalan
di bagian dalam di sebelah kiri lahan parkir tepatnya terus dilakukan, namun di sini masih dalam tahap persiapan untuk pengaspalan dari samping kanan rest control menuju luar atau menuju jalan raya. Dan inilah hasil pengaspalan di bagian area dalam di sini, sahabat. Dan juga di sini masih ada yang baru memasang box culver ya, dan masih dalam tahap penyelesaian pengurugan atau penimbunan. Kemudian kita lihat di sini juga sudah hampir selesai hingga ke garis jalan atau ke jalan yang nantinya akan menghubungkan antara jalan raya dengan tunnel yang pertama. Sementara untuk penimbunan area box culver di sebelah sini sudah tidak kelihatan lagi, sudah tertimbun sahabat. Dan inilah AMP atau alat untuk penghasil aspal ya, atau aspal panas atau hot mix di sini. Dan dari sini maksud saya dibawa melalui dump truck kemudian diletakkan ke atas finisher, kemudian langsung dilakukan penyimpanan atau perataan terhadap trek yang akan dilakukan pengaspalan, baru dilakukan pemadatan oleh tandem roller ataupun oleh pneumatic roller. Dan ini adalah merupakan gudang PTPP, dan kita lihat di sini yang berwarna hitam itu adalah ban sahabat ya. Jadi nanti ban yang sudah ada di sini nantinya akan dipasang di berbagai titik di sirkuit, dan fungsinya nanti untuk pengaman para rider ketika mengalami crash atau mengalami jatuh hingga tidak menabrak pagar pembatas. Dan kemudian di sebelah kiri tikungan yang pertama pun di sana untuk lahannya sudah mulai dilakukan perataan, dan kita lihat di sini cukup luas sekali. Ada kemungkinan besar juga mungkin ini untuk tempat parkir ya para pengunjung yang nantinya membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Dan untuk lebih lanjutnya nanti kita akan sama-sama saksikan apakah memang di sini akan dibangun lahan untuk tempat parkir para pengunjung. Kemudian kita akan mencoba untuk mendekat melihat pembangunan tribun VIP ya. Jadi tribun VIP dibangun di sebelah kiri tikungan yang pertama, tepatnya di atas bukit dan menghadap ke trek lurus. Nah, seperti inilah posisi dan pembangunan area tribun VIP. Dan untuk saat ini masih tetap terfokus untuk penyelesaian atap, dimana untuk atap yang dibuat di area tribun di sini terlihat seperti bergelombang dan nantinya cukup indah sekali ketika nanti sudah selesai sahabat. Dan bisa sahabat saksikan bentuknya hampir setengah lingkaran ya. Dan untuk tempat duduknya ke belakang atau di depannya nanti akan ditata, dan kita akan sama-sama saksikan seperti apa nanti penempatan tempat-tempat duduk untuk tribun VIP. Sementara ini adalah Pink Hill, di mana di sirkuit Mandalika ini ada beberapa bukit, terutama bukit yang berada di sebelah kiri tikungan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Bahkan di tikungan yang ke-10, ke-11, dan rencananya akan ada 40.000 bibit bougainville atau juga yang sering kita sebut dengan nama kembang kertas atau bunga kertas yang akan ditanam.
namun sampai saat ini baru ada 5.000. Demikianlah sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.